Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Siti Zulida Kusuma Fahmi selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 4. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai laporan keuangan konsolidasi. Sebelum masuk ke materi pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Alisa Nadia Putri. Lalu ada Ami Triana, Joni Verlion, Maitreya Nindya Christine, Nur Anifah Hidayanti, Siti Nur Syifa, Siti Julida Kusuma Fahmi, Syafira Nur Naila Alim. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi pada hari ini. Kepada pemateri pertama, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini materi pertama saya akan menjelaskan apa itu laporan keuangan konsolidasi. Jadi laporan keuangan konsolidasi itu menyajikan posisi keuangan induk dan anak perusahaan seolah mereka itu menjadi satu entitas diperlukan saat terdapat hubungan kendali. Sesuai dengan PSAK nomor 4 paragraf 4, laporan ini disusun dengan menggabungkan unsur-unsur sejenis seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban guna memberikan gambaran objektif dan tidak menyesatkan atas keseluruhan posisi ekonomi kelompok perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan dari laporan keuangan konsolidasi, yang dimana laporan keuangan konsolidasi memberikan acuan dan aturan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan manfaat laporan keuangan konsolidasi. Di sini ada 5, yaitu yang pertama memberikan gambaran keuangan grup perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua membantu pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat memudahkan analisis kinerja perusahaan. Yang terakhir memenuhi standar dan regulasi akuntansi. Next. Nah, di dalam laporan keuangan konsolidasi diperlukan teknik dan prosedur. Dalam teknik yang pertama ada penggabungan akun sejenis, yang artinya menggabungkan akun-akun sejenis dari perusahaan induk dan anak perusahaan seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang kedua, eliminasi transaksi antar perusahaan, menghapus transaksi dan saldo antar perusahaan agar tidak terjadi perhitungan ganda dalam laporan konsolidasi. Yang ketiga, pengakuan kepentingan non pengendali. Jika perusahaan induk tidak memiliki 100% saham, maka bagian laba dan ekuitas yang memegang saham minoritas harus disajikan secara terpisah. Yang terakhir ada pengakuan goodwill. Jika harga perolehan investasi lebih besar daripada nilai wajar aset neto perusahaan saat diakuisisi, selisihnya akan diakui sebagai goodwill. Selanjutnya ada prosedur. Yang pertama menyiapkan kertas kerja konsolidasi, yang kedua mengumpulkan laporan keuangan, yang ketiga menggabungkan akun sejenis, yang keempat melakukan eliminasi, yang kelima menghitung kepentingan non pengendali, dan menyusun laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Melanjutkan materi dari rekan saya mengenai penyusunan laporan keuangan konsolidasi tersebut, kami akan menjelaskan 3 metode yang digunakan dalam penyusunan laporan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai equity method atau metode ekuitas, yaitu metode ekuitas digunakan karena secara ekonomi perusahaan induk dan anak perusahaan dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang saling terhubung. Hubungan ini membuat aktivitas keuangan anak perusahaan tidak berdiri sendiri, melainkan berpengaruh langsung terhadap posisi keuangan induk. Dalam pelaporan keuangan yang lebih komprehensif, terutama saat penyusunan laporan konsolidasi,
Informasi mengenai laba, rugi, dan perubahan ekuitas anak perusahaan harus tercermin dalam laporan perusahaan induk. Dengan demikian, metode ekuitas memastikan bahwa nilai investasi yang dicatat induk selalu mencerminkan bagian hak kepemilikan yang sebenarnya, sehingga laporan keuangan menjadi lebih akurat, relevan, dan menggambarkan kondisi keseluruhan grup perusahaan secara menyeluruh. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, metode ekuitas tidak lengkap. Jadi, metode ekuitas tidak lengkap ini adalah kondisi di mana perusahaan induk gagal menerapkan metode ekuitas secara penuh dan benar dalam mencatat investasinya pada perusahaan anak. Untuk penyebab utamanya sendiri itu ada 3. Yang pertama, tidak mengamortisasi selisih harga perolehan dengan nilai buku perusahaan anak. Yang kedua, tidak mengeliminasi laba atau rugi transaksi antar perusahaan. Yang ketiga, menggunakan metode biaya sebagai pengganti metode ekuitas. Nah, akibatnya itu tidak terdapat persamaan antara laba bersih dan saldo laba perusahaan induk dengan laporan konsolidasi. Untuk solusinya sendiri, itu akuntan tetap wajib melakukan yang namanya jurnal eliminasi dan penyesuaian saat proses konsolidasi. Sekian, akan dilanjutkan oleh rekan saya lagi. Untuk metode yang ketiga itu ada cost method, yaitu metode harga perolehan, di mana investasi itu dicatat sebesar harga perolehan, lalu kemudian dividennya itu diakui sebagai pendapatan, kemudian laba atau rugi perusahaan anak itu tidak akan mengubah nilai investasi dari induk, kemudian penyesuaiannya itu dilakukan saat konsolidasi, lalu eliminasi ekuitasnya itu berdasarkan saldo awal. Kemudian perubahan aktiva ini bersih, tidak mempengaruhi investasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, selanjutnya ada keterbatasan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama adalah kinerja buruk tertutupi. Inti masalahnya adalah sulit menilai entitas anak secara individual. Yang kedua ada rasio tidak akurat. Nah, inti masalahnya adalah rasio hanya cerminan gabungan, bukan per entitas. Nah, yang ketiga ada rekening tidak tepat. Inti masalahnya adalah perbedaan kebijakan akuntansi antar perusahaan. Dan yang keempat adalah catatan tidak lengkap. Nah, inti masalahnya si individu entitas tidak tersaji lengkap. Dari keempat keterbatasan ini menegaskan bahwa laporan konsolidasi sebaiknya dibaca bersama dengan laporan keuangan masing-masing entitas anak agar analisis lebih akurat dan menyeluruh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada 4 sifat laporan keuangan yang dikonsolidasikan. Yang pertama, kesatuan ekonomi. Yaitu laporan konsolidasi bersifat sebagai kesatuan ekonomi, artinya perusahaan induk dan anak perusahaan dianggap sebagai satu entitas ekonomi sehingga seluruh laporan digabung menjadi satu. Kedua, seluruh transaksi, saldo maupun laba rugi antar perusahaan dalam satu grup harus dieliminasi agar tidak terjadi perhitungan ganda dan laporan hanya mencerminkan transaksi dengan pihak luar. Yang ketiga, kepentingan non-pengendali, yaitu bagian kepemilikan pihak lain pada anak perusahaan yang tetap diakui dan disajikan secara terpisah dalam laporan konsolidasi. Dan yang terakhir, pencatatan goodwill, yaitu selisih lebih antara harga perolehan perusahaan dengan nilai wajar aset bersih yang diperoleh saat akuisisi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada masalah yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Ada 2 faktor utama yang mempengaruhi masalah dalam konsolidasi laporan keuangan. Yang pertama ada faktor periode penyusunan. Jika konsolidasi dilakukan segera setelah akuisisi, masalahnya sederhana, hanya fokus ke alokasi harga beli.
Tapi jika sudah lewat satu periode, masalahnya lebih kompleks karena ada laba, dividen, dan transaksi antar perusahaan yang harus dieliminasi. Lalu faktor yang kedua ada jumlah saham dan harga perolehan. Ada 3 skenario. Yang pertama, jika harga beli di atas nilai buku, timbul goodwill. Yang kedua, jika harga sama dengan nilai buku, eliminasi berjalan sederhana. Lalu yang ketiga, jika harga di bawah nilai buku, timbul selisih kurang. Jadi persentase kepemilikan dan tinggi rendahnya harga beli sangat menentukan tingkat kesulitan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai laporan keuangan konsolidasi. Dari presentasi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan yang menggabungkan laporan keuangan induk dan anak perusahaan menjadi satu kesatuan ekonomi. Penyusunan laporan ini bertujuan memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap, transparan, dan sesuai standar akuntansi. Dalam prosesnya diperlukan teknik seperti eliminasi transaksi antar perusahaan, pengakuan goodwill, dan kepentingan dan pengendali agar laporan yang dihasilkan akurat. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, laporan keuangan konsolidasi sangat penting dalam membantu analisis kinerja dan pengambilan keputusan perusahaan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.